Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafia Kamala Dewi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. NIM saya adalah 289225105. Dosen pengampu saya adalah Bapak Hendra Permadi STMM. Sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan ciri-ciri uang. Berdasarkan kepada ciri-ciri kegiatan perdagangan yang dijalankan dalam berbagai masyarakat di masa lalu dan masa kini, perekonomian dapat dibedakan kepada perekonomian barter dan perekonomian uang. Yang diartikan dengan perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar masih terbatas dan jual-beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau barter. Yang diartikan dengan perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Semua negara di dunia ini hanya dapat digolongkan sebagai perekonomian uang. Kebanyakan perdagangan dilakukan dalam menggunakan uang. Semakin modern suatu negara, semakin penting peranan uang dalam menggerakkan kegiatan perdagangan. Beberapa kelemahan perdagangan barter. Pertama, perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Yang dimaksud dengan kehendak ganda yang selaras atau double coincidence of wants adalah tiap pihak yang ingin melakukan pertukaran memiliki barang yang diinginkan pihak lain dan mencari barang yang dimiliki pihak lain. Kedua, penentu harga sukar dilakukan dengan kegiatan pertukaran dengan menggunakan uang berbagi. Uang berbagi barang dapat dengan mudah ditentukan nilainya dengan menyatakan dalam bentuk jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperolehnya. Ketiga, perekonomian barter membatasi pilihan pembeli. Apabila pertukaran dilakukan secara barter, seorang pembeli akan terikat kepada syarat yang ditentukan pihak lain yang menginginkan barang yang dimilikinya. Definisi dan ciri-ciri uang. Dari kesulitan-kesulitan yang akan timbul sebagai akibat dari ketiadaan uang seperti yang baru diterangkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk mencegah kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Maka uang selalu didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Yang maksud dengan kata disetujui dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dan kegiatan tukar-menukar. Agar masyarakat setujui penggunaan suatu benda sebagai uang, haruslah benda itu memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kedua, mudah dibawa-bawa. Tiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Keempat, tahan lama. Kelima, jumlah terbatas atau tidak berlebihan. Keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama. Beberapa fungsi uang. Uang sebagai perantara tukar-menukar. Dengan adanya uang, kegiatan tukar-menukar akan jauh lebih mudah dijalankan kalau dibandingkan dengan di dalam kegiatan perdagangan secara barter. Seseorang yang ingin memperoleh berbagai jenis barang untuk memenuhi kebutuhannya akan dapat dengan mudah memperoleh apabila ia memiliki uang yang cukup untuk membeli kebutuhan tersebut. Uang sebagai satuan nilai. Keuntungan selanjutnya dari penggunaan uang dalam masyarakat sumber dari kesanggupan untuk bertindak sebagai satuan nilai. Dan maksud dengan satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan misalnya nilai dari berbagai jenis barang. Uang sebagai alat pembayaran tertunda. Transaksi-transaksi dalam perekonomian yang sudah berkembang banyak sekali dilakukan dalam pembayaran tunda atau penjualan secara kredit. Uang sebagai alat penyimpan nilai. Penggunaan uang memungkinkan kekayaan seseorang disimpan dalam bentuk uang. Apabila harga-harga yang stabil, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan dan dari menyimpannya dalam bentuk barang. Pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang kedua, masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Analisis dalam bab ini bertujuan untuk menerangkan tentang bentuk-bentuk masalah pengangguran dan inflasi yang dihadapi oleh perekonomian dan bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Di samping itu, satu hal penting lain yang akan diuraikan dalam bab ini adalah mengenai kebijakan pemerintah untuk mendalikan penawaran uang.
3 bentuk kebijakan pemerintah dapat dilakukan. Pertama ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Masalah pengangguran. Dalam membedakan jenis pengangguran terdapat 2 cara untuk menggolongkannya, yaitu berdasarkan kepada sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut. Kedua, berdasarkan kepada ciri pengangguran yang ada. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran normal atau friksional. Pengangguran sebanyak 2 atau 3% tersebut dinamakan pengangguran normal dan pengangguran fiskal. Para penganut ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja yang lebih baik. Pengangguran silikal. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya. Maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang ada tersebut namanya pengangguran siklikal. Pengangguran struktural. Adanya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan terhadap barang tersebut. Biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun dan sebagai pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang ada digolongkan sebagai pengangguran struktural. Pengangguran teknologi. Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Pengangguran ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama ada di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, pengidap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula, para pesawat tidak dapat mengerjakan tanahnya. Setengah menganggur. Di negara-negara berkembang, penghijraan atau imigrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagainya terpaksa menjadi pengangguran sepenuh waktu. Beberapa tujuan kebijakan pemerintah telah secara ringkas diuraikan beberapa efek buruk dari berlakunya pengangguran dan perekonomian. Untuk menghindari efek-efek buruk tersebut, pemerintah perlu terus-menerus berusaha mengatasi masalah pengangguran. Tujuan dan kebijakan pemerintah. Tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 pertimbangan utama, yaitu pertama untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, dan memperbaiki kemerataan pembagian pendapatan. Kedua, menyediakan lowongan pekerjaan. Maka untuk menghindari masa pengangguran yang semakin serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup perlu disediakan dari tahun ke tahun. Masalah inflasi atau kenaikan harga. Masalah ini yang terus-menerus mendapatkan perhatian pemerintah adalah masalah inflasi. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena sangat sulit untuk dicapai. Yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Adakala tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau ada sebagai akibat suatu peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi pemerintah. Misalnya efek dari pengurangan nilai uang atau diferensial nilai uang yang sangat besar atau ketidakstabilan politik. Menghadapi masalah inflasi yang bertambah cepat ini, pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang bertujuan agar kestabilan harga-harga dapat diwujudkan kembali. Definisi inflasi merayap dan hiperinflasi. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% setahun.
Malaysia dan Singapura adalah dua dari negara yang tingkat inflasinya dapat digolongkan sebagai inflasi merayap. Kedua, ada hiperinflasi, adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Indonesia sebagai contoh, pada tahun 1965 tingkat inflasi adalah 500% dan pada tahun 1966 ia telah mencapai 650%. Ini berarti tingkat harga naik 5 kali lipat pada tahun 1965 dan 6,5 kali lipat pada tahun 1966. Di negara-negara berkembang, ada kala tingkat inflasi tidak mudah dikendalikan. Negara-negara tersebut tidak menghadapi masalah hiperinflasi, akan tetapi juga tidak mampu menurunkan inflasi pada tingkat yang sangat rendah. Secara rata-rata di sebagian negara, tingkat inflasi mencapai antara 5 hingga 10%. Inflasi dengan tingkat yang seperti itu digolongkan sebagai inflasi sederhana atau moderate inflation. Jenis-jenis inflasi pertama ada inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Kedua, inflasi desakan biaya. Juga inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Ketiga, inflasi diimpor. Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan ada apabila barang-barang impor yang akan mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Satu contoh yang nyata dalam hal ini adalah efek kenaikan harga minyak dari tahun 1970-an kepada perekonomian negara-negara barat dan negara-negara pengimpor minyak lainnya. Minyak penting artinya dalam proses produksi barang-barang industri, maka kenaikan harga minyak tersebut menaikkan biaya produksi dan kenaikan biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga-harga. Kenaikan harga minyak tinggi pada tahun 1970 yaitu 30 US dollar pada tahun 1973 menjadi 12.000 US dollar pada tahun 1974 dan menjadi 30.000 US dollar pada tahun 1979 menyebabkan masalah stagflasi, yaitu inflasi ketika pengangguran adalah tinggi di berbagai negara. Masalah inflasi dan kebijakan pemerintah. Dalam menerangkan mengenai masalah inflasi, perlulah dibedakan dua bentuk inflasi, yaitu inflasi merayap dan masalah inflasi yang lebih serius, terutama apabila tingkatnya melebihi 5%. Dalam melihat dan menerangkan mengenai kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi, yang dimaksud dengan langkah tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi yang lebih serius dari inflasi merayap. Mewujudkan inflasi 0% atau zero inflation secara terus-menerus dalam perekonomian yang berkembang adalah sukar untuk dicapai. Oleh sebab itu, dalam jangka panjang yang perlu diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi berada pada tingkat yang sangat rendah, misalnya hanya mencapai di sekitar 2 hingga 4% setahun. Mengusahakan untuk mencapai tujuan ini merupakan salah satu tugas utama dari Bank Sentral. Langkah-langkah pemerintah dapat digolongkan sebagai kebijakan diskroner, barulah dilaksanakan apabila indikasi yang berlaku adalah lebih serius dari inflasi merayap. Kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Dalam menerangkan bagaimana kebijakan pemerintah digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran atau inflasi, analisis yang dibuat selalu dilakukan secara terpisah, yaitu secara bersaing diterangkan bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Adakala ini berlaku dalam praktek, sebenarnya tidak kedua kebijakan pemerintah itu harus dijalankan secara bersama dan langkah-langkah dijalankan teruslah saling memperkuat kebijakan pemerintah dijalankan.
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Keduanya instansi ini haruslah menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Apabila tidak demikian, yaitu apabila langkah mereka menimbulkan efek yang bertentangan, yaitu satu pihak menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi dan pihak lainnya menjalankan kebijakan mengatasi pengurangan. Dan pihak lainnya menjalankan kebijakan mengatasi pengangguran. Kebijakan yang bertentangan itu tidak akan mencapai tujuannya. Baik, terima kasih atas presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat bagi yang membaca dan mendengarkan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan itu datang dari saya pribadi. Terima kasih kepada dosen pengampu saya Bapak Hendra Permadi SPMM. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.